Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan wa syukurna salatan sama Rasulillah. Baik, pada hari ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini kita dipertemukan dalam kajian. Kalau saya bukan pengajian ya, tapi kajian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sang Pembaharu Agung Nabiullah Muhammad SAW. Dialah sebagai obor penerang dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Maka pada dirinya lah diwajibkan ataukah diperintah pertama adalah membaca ya. Tradisi membaca itu, tradisi meneliti, tradisi ilmu pengetahuan itu dinisbatkan kepada Nabi terakhir itu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu sebagai umat yang mencintai nabinya, maka tentu kita harus terus memproduksi ilmu pengetahuan, terus mempercakapkan pengetahuan, terus cinta pada ilmu, sebab itu merupakan perintah pertama. Itu juga dalam filsafat. Dalam filsafat juga begitu, baik itu filsafat barat maupun filsafat timur atau filsafat Islam. Filsafat sering diberikan pemaknaan bahwa dari kata philo artinya cinta, kemudian sofis dari kata sofi itu artinya kebijaksanaan atau pengetahuan, kearifan gitu ya. Maka saya selalu konsisten dalam mengisi kajian-kajian baik itu secara umum maupun di pondok seperti ini. Di pondok saya selalu berbeda dari yang lain untuk memberikan kajian-kajian, yaitu kajian filsafatnya. Pertemuan yang lalu atau semester yang lalu itu kita mengkaji logika. Maka pada kesempatan ini, beberapa pertemuan ke depan ini mungkin kita akan lebih ke filsafat. Filsafat itu sangat penting untuk dipelajari, sebab itu yang membuat kita selalu mempertanyakan sesuatu. Jadi tidak menerima apa saja. Itulah yang membedakan kita sebagai manusia yang berpikir, yang berakal, yang punya akal pikiran, bisa memilih, kan, bisa merdeka, bisa bebas untuk melakukan apa saja, tapi tentu dengan pertanggungjawaban. Itulah manusia, diberikan akal. Maka pengkajian itu sangat penting. Beda dengan pengajian. Kalau pengajian itu adalah dogma. Jadi apa yang dikatakan oleh ustadznya ya, atau narasumbernya, maka itu yang harus diterima. Itu namanya pengajian ya. Mazhab apa yang dibawa oleh ustadznya, itu yang diterima jamaahnya ataukah pesertanya, itu yang disebut sebagai pengajian. Nah, pengajian seperti ini itu biasanya monolog ya, hanya satu arah saja, tidak ada dialektika. Maka pengetahuan mandek di situ. Perkembangan pengetahuan akan mengalami penyempitan itu, karena kita memfokuskan hanya subjek itu adalah sang guru atau sang narasumber, objek itu adalah para pesertanya, para jamaahnya misalnya. Nah, kalau kajian itu tidak. Kajian itu kita sama-sama sebagai subjek. Jadi objeknya adalah materi yang telah kita kaji, yang kita akan kita kaji. Itu yang disebut sebagai dialektika dalam pengetahuan, dan itu sangat penting, terutama filsafat. Filsafat penting untuk kita selalu mencurigai, mempertanyakan, ya. Tidak boleh menerima begitu saja apapun itu. Kita menelaah. Ketika melihat suatu peristiwa, kita tidak boleh menerima begitu saja, tapi kita harus mencari lebih mendalam. Pasti ada yang menyebabkan, pasti ada sebabnya, ataukah ada yang dibalik itu, gitu ya. Apa yang tampak tentu ada di balik itu. Nah, itulah mungkin perdebatan para filsuf awal juga, misalnya Aristoteles dengan Plato.
Plato lebih menekankan bahwa kebenaran itu realitas yang sesungguhnya itu ada pada ide gitu ya. Misalnya kalau Plato bahwa spidol yang ada pada saat ini kita pakai itu bukan karena ada spidol sebelumnya, itu disebabkan karena ada ide ya. Ide lah yang menjadi realitas itu, realitas spidol. Okay. Ini bukan realitasnya ya, ini bukan yang sesungguhnya itu, tapi yang real itu ada dalam dunia ide, itu kalau Plato. Kemudian Plato itu memiliki murid namanya Aristoteles. Aristoteles inilah yang menjembatani pengetahuan sains sampai hari ini. Dia karena lebih memahami bahwa kebenaran itu, realitas itu ada pada materi, apa yang nampak gitu. Maka dia lebih menekankan pengetahuan itu atau kebenaran itu bisa dicari dengan proses penginderaan, indera ya, panca indera kita. Keduanya bisa dibenarkan dalam perkembangan selanjutnya. Maka itulah mungkin muncul dalam penelitian juga, ada penelitian yang disebut sebagai kualitatif, itu yang mewakili Plato ya. Ada yang kuantitatif, angka-angka ya, bisa dihitung secara matematis. Itulah pemikiran dari Aristoteles. Jadi dua tokoh itu meskipun satu guru namanya Socrates, tapi tidak ada yang pernah sepakat ya dari satu pemikiran masing-masing ketiga tokoh itu. Oke, Socrates sebagai guru yang yang mencerahkan ya, murid-muridnya itu, tetapi karena bertentangan dengan ajaran penguasa waktu itu, yang bertentangan dengan penguasa di akhir keruntuhan Yunani, di mana Romawi berkuasa ya, Romawi mengambil alih Yunani, dan di mana nanti Romawi ini yang mengembangkan negara itu diatur berdasarkan agama Kristen waktu itu. Maka kadang-kadang agama diperlakukan semaunya oleh penguasa. Itulah nanti yang menyebabkan abad pertengahan mengalami abad kegelapan di dunia barat, karena ilmu pengetahuan dimusuhi. Maka kalau misalnya membaca buku Berjabat Tangan dengan Filsafat, kita akan diantarkan untuk memetakan sejarah filsafat itu sendiri. Misalnya dia mengatakan yang pertama disebut sebagai filsafat kuno atau filsafat klasik. Itu kalau dalam buku itu minimal ada 4 sejarah besar filsafat. Ini mengantar dulu pada kesempatan ini. Yang pertama itu filsafat kuno. Ya, ini filsafat yang paling awal ya, filsafat kuno atau filsafat klasik. Yang kedua itu filsafat religius. Ya, religius. Nah, nanti yang setelah filsafat kuno, ataukah biasanya juga ini disebut sebagai kosmosentris ya, kosmos. Oke, kemudian filsafat yang ketiga filsafat modern. Yang keempat disebut sebagai filsafat pasca modern. Yang saat ini kan. Atau biasa orang menyebutnya sebagai postmodernisme ya, postmo gitu ya. Kemudian kalau Bertrand Russell misalnya menulis buku yang sangat tebal, lebih 1000 halaman, itu sejarah filsafat barat itu juga memberikan pemetaan seperti ini ya, juga tetap memberikan pemetaan seperti ini. Dan ada juga penulis lain yang mencoba memberikan ringkasan bahwa
perjalanan filsafat itu dari kosmosentris ya. Ini coraknya ya, kemudian antroposentris. Oke. Kosmosentris itu fokus pusat pemikiran itu pada alam ya, disebut sebagai, biasanya orang menyebut sebagai kosmik gitu ya. Kosmos, kosmik itu bagian daripada alam semesta atau alam semesta. Maka filsuf pada era klasik itu bicara pada alam gitu ya. Jadi dia mengamati alam, kemudian dia mengeksplorasi, mempertanyakan apa itu misalnya air itu, apa itu udara itu, apa itu langit, apa itu bumi, itu mempertanyakan apa saja gitu ya. Itu diawali oleh Thales gitu. Oke, ini tokonya Thales, ada Anaximenes, ada Anaximandros. Nah, semua tokoh-tokoh ini bicara pada alam itu, ya kan? Pusat percakapan waktu itu adalah bicara tentang alam semesta. Nanti ketika periode Thales itu selesai, masuk ke era Socrates. Socrates ini sudah mulai memberikan pergeseran pembicaraan atau pemikiran bahwa pusat kebenaran itu ada pada manusia. Manusialah yang yang bisa menentukan itu. Ataukah perkembangan apa saja itu berpusat pada manusia atau disebut sebagai antroposentris ya. Antroposentris itu artinya pembicaraan tentang manusia gitu ya. Era di mana manusia dipercakapkan itu. Era di mana manusia dianggap makhluk yang sangat istimewa. Ini sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi, dan Socrates ini nanti sekitar abad 5 Masehi. Sekitar 2 abad sebelum Nabi Muhammad hadir di muka bumi ini gitu ya. Abad ke-7. Jadi di saat Nabi yang terakhir itu turun sebagai Nabi dan Rasul, meredup filsafat ya di dunia, terutama di Yunani karena dikuasai oleh bangsa Romawi ya. Romawi itu cara berkuasanya yang berbeda. Nah, kalau orang-orang Yunani itu memiliki peradaban atau mewarisi peradaban sebelumnya seperti misalnya Mesir kuno gitu ya. Jadi dia menghimpun, karena memang Yunani ini coraknya itu pedagang, maka dia banyak sekali berkomunikasi dengan berbagai budaya, berbagai latar pengetahuan dan latar negara dari berbagai dunia itu. Maka dia punya tradisi yang berbeda. Nah, beda Romawi. Romawi nanti melakukan menaklukkan beberapa negara termasuk Yunani, itu ditaklukkan. Tetapi lama kelamaan karena dasar agama itu, dasar negara itu tidak ditopang oleh pengetahuan tapi berdasarkan agama, maka muncullah kesewenang-wenangan dalam memperlakukan agama. Itulah disebut sebagai dogma. Jadi kalau mau mengatur masyarakat, maka dia harus menggunakan kekuatan agama, tapi melalui dengan kekuasaan ya. Jadi ada perselingkuhan antara kaum agamawan dengan kaum kekuasaan gitu. Ya, gitu, mirip-mirip hari ini gitu. Agama kadang-kadang itu di apa saja, kalau penguasa menginginkan begini ya diputar-putar balik tuh. Tinggal ambil tokoh-tokohnya yang bisa disebut sebagai penjilat kekuasaan gitu. Itu bisa. Nah, itu mirip-mirip begitu ya. Karena agama waktu itu ya, terutama yang agama Kristen di masa Romawi itu menolak pengetahuan. Dia justru bertentangan dengan pengetahuan, karena baginya pengetahuan itu membahayakan. Jadi ilmu itu membahayakan, apalagi filsafat gitu ya. Karena filsafat atau ilmu itu selalu mempertanyakan, sedangkan wahyu itu harus diterima ya, atau ajaran kitab suci itu harus diterima. Beda. Kalau pengetahuan itu selalu mempertanyakan, uji coba, mengklarifikasi, mempertanyakan, meragukan gitu. Maka
bagi penguasa-penguasa di Roma yang memang menguasai agama, ya, karena bahasa agama, maka siapapun yang punya pengetahuan itu di abad pertengahan nantinya, sekitar abad berapa, abad 8 sampai abad 15 ya, kalau di barat itu, Nabi Muhammad di abad 7 itu di timur, di kawasan Asia itu Saudi Arabia, tapi di wilayah barat ya. Nah, ini di timur ini mulai berkembang nih filsafat ya, karena begini nanti di sini timur sudah mulai berkembang pertama abad 8 sampai abad 12 ya, atau abad 13, tapi di bagian barat itu meredup ya, karena ini tadi terjadi pergeseran kekuasaan dari Yunani itu yang mencintai pengetahuan, ya, mencintai filsafat, akhirnya lari ke agama dengan kekuasaan. Nah, di Barat ini mengalami abad ke-8 ya, itu sekitar abad ke-8 sampai abad 15. Kenapa disebut sebagai abad ke-8? Karena tidak boleh orang berpengetahuan, sebab kalau punya pengetahuan, apalagi mencari ilmu, maka dia disebut orang yang kesurupan. Jadi siapapun ingin memberikan pendapat di era ini, maka siap-siap lehernya menjadi tumbal, gitu ya. Karena dia akan menggoyahkan apa yang dikatakan oleh gereja misalnya. Misalnya ya, dulu gereja mengatakan bahwa bumi itu datar. Gitu ya, bumi itu datar. Itu ajaran gereja di abad pertengahan. Jadi gereja mengatakan bumi itu datar. Tapi ada generasi yang tercerahkan namanya Galileo Galilei di masa itu abad pertengahan, mencoba melakukan penelitian yang sangat sistematis, sangat mendalam dengan menggunakan peralatan yang canggih. Kemudian dia melakukan pelayaran, ya, berlayar. Ketika dia berlayar, dia melihat, ketika orang sedang berlayar, dia melihat misalnya lama kelamaan dia itu menghilang. Maka percobaan-percobaan yang terus menerus itu sampailah pada kesimpulan bahwa bumi itu bulat. Nah, ini kan bertentangan dengan gereja yang mengatakan bumi itu datar. Maka otomatis Galileo harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia dapatkan dari hasil pengamatannya, gitu. Maka dia diadili oleh pihak kekuasaan bahwa pendapatmu itu akan menggoyahkan keimanan para pengikut-pengikut agama, karena bertentangan dengan dogma itu, bertentangan apa yang ditentukan oleh kekuasaan, apa yang ditentukan oleh agama, oleh penguasa agama ya, itu. Jadi penafsirannya penguasa agama waktu itu ya begitu, bumi itu datar. Nah, maka satu-satunya adalah cara kamu hanya dipenjara beberapa hari, tapi dengan catatan mencabut hasil penelitian itu, gitu. Maka Galileo mengatakan tidak mungkin saya menghindari kebenaran yang saya yakini itu benar, gitu. Jadi Galileo Galilei mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Nah, ini kan persoalan kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan, penelitian yang sangat mendalam. Maka sampailah pada kesimpulan yang sangat kukuh sekali. Maka apa yang terjadi? Abad pertengahan itulah Galileo Galilei harus menerima hukuman mati, hanya karena mempertahankan kebenaran pengetahuan. Nah, bayangkan sekarang, kadang-kadang pengetahuan sekarang dimanipulasi demi kekuasaan, pengetahuan dimanipulasi demi uang, gitu. Tunduk pengetahuan hari ini. Ilmu pengetahuan tidak begitu dihargai seperti di era zaman-zaman dulu. Suara-suara akademisi itu ditutup ya. Jadi ini yang membahayakan ya. Kita masuk pada ciri-ciri abad ke-8 itu hari ini. Orang berilmu tidak begitu dihargai, gitu. Yang dihargai adalah orang yang punya kekuasaan, yang punya materi yang banyak, gitu, yang punya pengaruh macam-macam. Suara-suara orang-orang berpendidikan, orang-orang berpengetahuan tidak mendapat tempatnya di era yang pemerintahan sebelumnya. Kita tidak tahu di era pemerintahan sekarang karena masih baru. Tapi semoga ilmu pengetahuan itu bisa dihargai itu. Nah, mengapa begitu? Di abad pertengahan ini
justru Islam mengalami kegemilangan. Pada abad 8 inilah muncul tokoh-tokoh muslim yang menyelamatkan filsafat Yunani yang dulunya dihancurkan oleh Romawi karena dibakar habis itu ya. Maka Profesor Nurholis Majid atau Cak Nur itu pernah menulis bahwa seandainya hasil karya-karya tulis dari pengetahuan-pengetahuan Yunani itu tidak dibakar oleh Romawi, maka bisa saja saat ini kita sudah bisa hidup di planet lain gitu. Bayangkan, karena kenapa? Di abad 8 sampai 12 inilah eranya menyusun ulang pengetahuan itu setelah hancur. Ya, istilahnya begini. Perpustakaan besar yang kita simpan di sini itu hasil penelitian anak pondok misalnya. Hasil penelitiannya bertahun-tahun itu dari seniornya, dari gurunya, ustadznya itu, kemudian ke junior-juniornya. Semua pengetahuan itu ada semua di dalam perpustakaan besar ini. Tiba-tiba ada orang luar itu membumi hanguskan itu semua, membakar. Bayangkan sekian puluhan tahun, mungkin ratusan tahun dirintis pengetahuan itu, ditulis di situ, itu hilang seketika. Nah, kita bersyukur tokoh muslim sangat terbuka, di mana tokoh muslim di abad ini banyak yang banyak yang mengambil inisiatif untuk menafsir Al-Quran. Justru beberapa ulama lain dia memilih menerjemahkan filsafat Yunani gitu. Seperti misalnya Al-Farabi ya, terutama Ibnu Rus, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina. Beberapa tokoh di waktu itu setiap harinya tokoh muslim bukan menafsirkan Al-Quran, tapi dia sibuk menerjemahkan karya-karya klasik Yunani gitu, di abad ini. Jadi di saat era kegelapan ini orang-orang di barat itu masih berdebat terus tentang agama dan ilmu pengetahuan yang dianggap bertentangan, maka ilmu tidak muncul atau tidak mendapat kesempatan untuk hidup di masa abad pertengahan ini, dari abad 8 sampai abad 15. Justru di era timur ya, Islam terutama itu mengalami kemajuan sangat pesat, terutama di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid di Baghdad ya. Di abad 8 ini kebetulan kita memiliki seorang pemimpin penguasa Islam yang sangat mencintai sekali pengetahuan. Yang cinta pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan itu dijunjung tinggi, dihargai, ya, bahkan tawanan-tawanan Cina, orang-orang dari daratan Asia itu, dari Cina, itu kalau ada ditawan ya, kala perang ditawan, itu dipekerjakan. Itu dipekerjakan sebagai di ilmunya itu disuruh diabdikan gitu. Jadi tidak disiksa. Jadi itu pengetahuan satu pengalaman yang cukup bagus dalam dunia Islam. Kita paham bahwa pada abad 7, abad 8 itu Cina itu sudah maju. Kalau membaca misalnya bukunya Eko Laksono, Imperium 3, itu sampulnya warna hitam, dia katakan bahwa Cina di masa abad ke-7 itu sebagai penemu kertas pertama di dunia. Jadi dulu di era Yunani, kemudian masuk ke abad-abad abad Masehi itu, abad 1 sampai 5, pengetahuan itu agak mahal karena harus ditulis tangan. Tapi nanti di saat abad ke-7, era Nabi Muhammad ini lahir ya, makanya kalau dihubungkan antara pengetahuan barat dan timur, mengapa Rasul Muhammad itu diberikan amanah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, karena dia hidup di era di mana pengetahuan sangat berkembang. Cina pada abad ke-7 itu sangat maju pesat. Dialah penemu kertas pertama di dunia ya, yang memudahkan orang untuk melakukan pencetakan, penulisan yang dulunya sangat susah sekali. Misalnya Al-Quran di masa sebelum adanya orang-orang Cina memperkenalkan kertas, itu kan kita harus mengumpulkan tulang-tulang, mengumpulkan kayu-kayu, itu kan batu. Tapi datang orang Cina yang ditawan itu bisa mengajarkan seperti itu maju pesat. Nah, setelah pasca Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Siddiq, Umar, Utsman, Ali, masuklah ke pemerintahan setelahnya sampai nanti puncaknya di era Harun ar-Rasyid pada abad ke-8 sampai 12, itu sekitar 400 tahun kekuasaan itu berjalan.
dari abad 8 sampai 12. Disinilah produksi pengetahuan yang sangat besar-besaran. Ulama-ulama sangat dihargai. Ya. Di sinilah lahir Al-Ghazali, ya, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Maskawai, itu kan Ibnu Khaldun. Ya, jadi kalau Anda baca misalnya 99 perintis ilmu pengetahuan atau apa sains modern itu ada dalam dunia Muslim. Ya, dalam dunia Muslim inilah peletak dasar. Nah, Ibnu Sina dia pakar dari filsafat, pakar dari optik, ya. Dialah penemu penyakit cacar. Dia juga yang menyusun ilmu kedokteran yang sampai abad 20 itu di barat, terutama di Amerika, itu menjadi buku rujukan wajib di perpustakaan kedokteran di Amerika. Ya, jadi dari abad 12, ya, dari abad 12 sampai abad 20 sekitar 900 tahun lamanya. Ya, pengetahuan tokoh Islam ini, ya, sampai hari ini terus dikaji, ya, pemikirannya itu. Ibn Rus, kemudian banyak tokoh-tokoh yang lain yang sudah melakukan percobaan sains modern di masa itu. Nah, apa yang dilakukan pada saat itu adalah mengumpulkannya. Jadi memang pemerintahnya itu menghargai luar biasa. Anggaplah misalnya begini. Mengapa dunia olahraga sepak bola hari ini banyak diminati gitu kan? Banyak ditonton. Karena itu yang disuguhkan adalah drama luar biasa di dalamnya, termasuk transfer gila-gilaan. Satu tokoh yang hebat misalnya, satu pemain hebat. Adanya Cristiano Ronaldo, Messi, misalnya Mbappe, Haaland, itu kan mahal semua. Bayangkan kalau guru, dosen digaji seperti itu. Itulah diibaratkan di masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Bukan olahraga yang dibuat begitu, ya, tapi orang berilmu gitu. Jadi anggaplah kalian orang berilmu nanti jadi guru, jadi dosen, itu gaji Anda sama dengan Cristiano Ronaldo. Jadi bayangkan itu. Sama, Anda hanya bernapas setiap detik itu dibayar. Bayangkan itu kan. Pengetahuan, siapa yang nggak tertarik dengan gila-gilanya, ya, gila-gilaan pengetahuan seperti itu? Siapa yang mensupport itu? Adalah Harun al-Rasyid. Bahkan kalau siapa yang menulis buku ditimbang. Kalau 1 kilo beratnya seperti Ibnu Khaldun, Anda membaca buku Muqaddimah, itu bisa 3 kilo beratnya. Itu ditukar emas 3 kilo. Ya, bagaimana tidak diproduksi pengetahuan luar biasa itu? Ya. Nah, beda sekarang. Ya. Dosen itu disuruh meneliti, disuruh mempublikasikan, disuruh bayar sendiri. Gajinya sedikit, kan? Disuruh bayar tuh. Jurnal Scopus itu sampai gila-gilaan, sampai 5 juta, 10 juta, 20 juta. Disuruh neliti sendiri, jadi kan nulis sendiri, publikasi sendiri, bayar sendiri. Gimana ilmu pengetahuan mau maju gitu? Beda banget, ya, beda sekali. Nah, kenapa tidak dihargai ilmu pengetahuan? Pengetahuan tidak dihargai, gitu. Penguasa tidak berdekatan dengan kaum intelektual. Intelektual jauh. Di era Soeharto itu beda. Era Soeharto itu dirangkul tokoh-tokoh intelektual. Ada Cak Nun, ada Cak Nur, ya. Banyak tokoh-tokoh intelektual lainnya. Ada Syekh Ma'arif. Itu. Jadi tokoh-tokoh yang hebat itu dirangkul, didengar pemikiran budayawan, intelektual. Sekarang kan beda. Yang masuk istana itu ya pelawak gitu kan. Gitu kan. Beda dengan dulu kan. Beda sekali. Suara-suara orang-orang berpendidikan ya itu dikritik, itu ditutup gitu. Bahkan dilarang datang untuk memberikan ceramah misalnya. Dilarang memberikan itu karena provokasi dan macam-macam. Dibubarkan kegiatan-kegiatan itu sangat berbeda sekali. Maka Indonesia tidak mungkin maju selama ilmu pengetahuan tidak diberi penghargaan. Ya. Rintihan gaji guru luar biasa. Tidak manusiawi, masa ada guru honorer dalam 30 hari mengajar, ya, kan gajinya 200.000. Itu tidak masuk akal itu. Gajinya 200.000. Tapi dari yang pengurus-pengurus yang lain, apa saja diurus ini, perpajakan BPJS, itu bisa 50 juta sampai ratusan juta itu pimpinannya, itu gajinya. Orang dihukum dan macam-macamnya tinggi-tinggi semua. Beda dengan ilmu pengetahuan, itu memang sangat tidak dihargai. Nah inilah bedanya dunia Muslim di abad ke-8 sampai abad 12, ya, ilmu pengetahuan sangat itu. Jadi memang
presidennya atau penguasanya waktu itu namanya Harun ar-Rasyid dalam dunia Islam mewajibkan gitu ya, memasukkan karya-karya klasik, karya-karya asing itu diterjemahkan besar-besaran. Jadi terjadi penerjemah besar-besaran. Jadi apa yang terjadi waktu itu masih ada beberapa misalnya sekian banyak buku yang masih diselamatkan, yang masih sempat diselamatkan ketika di bumi hanguskan oleh Romawi atas karya-karya klasik dari orang-orang Yunani. Maka itu masih banyak yang tersimpan, dan itulah mencoba ditelusuri oleh penguasa Islam bahwa berapapun buku itu bawa semua ke Baghdad, bawa semua ke pusat pemerintahan Islam dan diterjemahkan secara besar-besaran. Itu penerjemahan luar biasa, itulah memunculkan kreativitas dari muslim yang hebat seperti Ibnu Sina tadi. Dia bisa mengkombinasikan sebagai ahli filsafat, juga ahli optik, ahli bedah, dia juga yang penemu virus ya. Dia juga menulis ensiklopedia kedokteran gitu. Ada yang memang melakukan teropong mikroskop, itu sudah ada di masa-masa itu, masa-masa kejayaan Islam. Nanti banyak buku-buku yang membahas itu ya, bagaimana bahkan Bertrand Russell itu punya ucapan terima kasih yang sangat mendalam terhadap dua tokoh Islam, terutama pada Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Ibnu Sina dan Ibnu Rus dianggap sebagai jembatan jembatan pengetahuan masuk ke Eropa. Jadi dua tokoh itulah, seandainya dua tokoh itu, kata Bertrand Russell misalnya, tidak ada Ibnu Rus sama Ibnu Sina, maka kita masih meraba-raba pada pengetahuan. Kita nggak bisa melompat maju sampai saat ini ya. Sampai era-era luar biasa sampai ini ya, sampai kita sangat sekarang kan baru menggagas kehidupan di planet lain. Itu sudah digagas. Itu juga yang menggagas orang Indonesia, tapi profesornya di negara maju ya. Bukan di Indonesia. Di Indonesia itu alatnya nggak mencukupi ya, karena tidak dihargai pengetahuan ya. Makanya orang-orang hebat itu pasti dibawa ke negara lain, karena di sanalah difasilitasi itu apa yang menjadi bakatnya, apa yang ingin dikembangkan itu. Jadi proyek yang saat ini yang sangat besar ini untuk bagaimana bisa ada kehidupan di planet lain itu dilakukan oleh Indonesia, tapi menjadi besar di Barat. Termasuk misalnya penanaman pohon dulu supaya bagaimana oksigen itu ada, itu kan luar biasa. Nah kata Cak Nur, seandainya itu pengetahuan tidak di bumi hanguskan di waktu itu, maka kita sudah sangat maju sekali sekarang ini. Nah, oke, di masa pertengahan ini Galilei misalnya ada penemuannya bersama dengan yang lain-lainnya, itu pasti dihukum mati ya, karena bertentangan dengan gereja. Bahkan orang yang punya pengetahuan sedikit pun itu dicap sebagai orang gila, itu orang kesurupan. Yang Anda membaca bukunya Platon itu, kita akan dibawa berkecamuk melihat itu bagaimana orang-orang Barat memperlakukan pengetahuan di masa itu ya. Nah, jadi abad 8-12 ini Islam sangat mengembangkan pengetahuan dengan berbagai jenisnya. Tetapi nanti di akhir abad 12 itu hampir masuk abad 13, Islam mengalami kemunduran. Gitu. Wafatnya Harun ar-Rasyid, kemudian penggantinya itu tidak lagi menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pion utama, itu kan penerjemahan besar-besaran, kemudian koleksi-koleksi di kerajaan itu, perpustakaan kerajaan itu koleksi-koleksi buku sangat banyak sekali, bukan koleksi boneka ya. Okay. Beda dengan banyak penguasa hari ini ya, di meja kerjanya itu boneka ya, atau alat mainan itu. Nah, zaman-zaman dulu itu ya koleksi perpustakaan pribadi kekuasaan itu adalah buku gitu. Ya karya-karya kitab-kitab klasik. Itu kan beda banget itu. Jadi bagaimana? Sama dengan pendiri Indonesia kita ya, pendiri Indonesia kita awal-awalnya begitu. Mereka itu adalah orang yang sangat hidup dengan kekuatan bacaan itu. Ya, Anda lihat bagaimana Bung Karno kekuatan bacaannya antara barat dan timur gitu kan. Dia mempelajari semua pemikir-pemikir di dunia gitu. Luar biasa. Hatta itu adalah wakil presiden, tapi sebelumnya itu juga sangat dikepung oleh ilmu pengetahuan itu. Baik itu pengetahuan barat maupun pengetahuan Islam. Gitu Bung Hatta. Di Belanda bahkan di Indonesia, di penjara dia mengatakan bahwa
silakan memenjarakan saya, tapi izinkan saya untuk membawa buku, karena dengan membaca buku aku menjadi bebas. Jadi biar fisiknya di penjara, dengan membaca buku, nah, di dalam penjara itulah dia menulis karya yang cukup banyak, termasuk Alam Pikiran Yunani, gitu ya. Alam Pikiran Yunani itu menjadi mahar pada istrinya kelak setelah Indonesia merdeka, karena dia sudah bersumpah bahwa saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Itulah komitmen seorang wakil presiden. Ya, waktu itu calon wakil presiden lah ya, belum wakil presiden karena Indonesia belum merdeka. Tapi untuk menuju ke wakil presiden tidak semudah itu. Ya, dia menulis buku, dia membaca banyak karya-karya, gitu kan. Akhirnya uangnya kurang, tapi pengetahuannya sangat banyak. Dia menulis tentang Indonesia, ya. Dia memberikan kerangka-kerangka kepada kita. Dia membaca banyak, termasuk filsafat. Nah, dia juga menulis buku filsafat yang sampai hari ini terus dicetak ulang, namanya Alam Pikiran Yunani. Itulah buku yang menjadi mahar pada istrinya. Setelah Indonesia merdeka baru dia menikah, umur lebih 30 tahun. Gitu. Itu komitmennya. Nah, bayangkan setelah itu era Soekarno beberapa wakil orang-orang hebat semua wakil presidennya. Sultan Hamengkubuwono gitu kan. Itu ke luar biasa, semua di mejanya itu penuh dengan buku-buku gitu. Bahkan sampai yang terakhir itu Kiai Haji Maruf Amin pun ya, di era Presiden Jokowi itu di meja kerjanya masih banyak kitab-kitab dan buku di situ. Nah, wakil presiden sekarang jadi meja kerjanya bukan buku. Nah, itu yang membedakan sekali. Jadi kita menjadi pesimis melihatnya kalau melihat itu. Tapi mungkin semoga ada di jalur lain yang mengedepankan ilmu pengetahuan juga. Karena kita membaca sejarah, negara yang tidak menghargai pengetahuan pasti mengalami kehancuran. Nah, di periode Abbasiyah inilah abad ke-8 ya, sampai abad 12 ya, penghujung abad 12 Islam mengalami kemunduran yang sangat pesat. Mengapa? Karena lingkar kekuasaan tidak mencintai ilmu pengetahuan lagi. Ya. Anaknya yang menjadi pengganti ayahnya ya, yang berkuasa itu suka bermabuk-mabukan, minum minuman yang beralkohol dan main dengan wanita. Itu yang terjadi di kekuasaan di masa itu. Maka produksi pengetahuan tidak berkembang, disepelekan. Jadi perpustakaan yang dulunya koleksinya banyak buku sekarang hilang, diganti dengan gadis-gadis menjadi koleksi. Nah, itulah menjadi kehancuran. Maka lahirlah Al-Ghazali yang membawa kita menuju ke perjalanan spiritual. Al-Ghazali mendapat tempatnya di situ ya, ketika fondasi keilmuan berbasis sains dan teknologi berkembang itu mengalami kemunduran, maka Imam Al-Ghazali yang dalam perspektif timur lah ya, karena Al-Ghazali itu adalah seorang filsuf juga seorang sufi. Ya, jadi Al-Ghazali ini hebat sekali ya. Dia sebagai ulama, dia sebagai sufi, dia juga sebagai filosof. Ada yang mengatakan bahwa Barat itu berkembang karena pemikiran Al-Ghazali, dan Timur itu mundur karena pemikiran Al-Ghazali. Mengapa? Karena pemikiran Al-Ghazali ini ada filsafatnya, inilah yang Barat dipakai Barat. Adapun tasawufnya, inilah yang dipakai orang Timur. Lupa pada filsafatnya. Makanya banyak pondok pesantren logika pun tidak dipelajari. Padahal Al-Ghazali menyusun tentang ilmu mantik gitu. Ini yang hilang. Gitu. Takut sekali itu. Wah, nanti tersesat. Berarti iman kita sangat rapuh sekali itu. Hanya belajar ilmu pengetahuan kita tersesat. Gitu. Jadi keraguan-keraguan itu ya, atau kekhawatiran itulah yang membuat orang memahami Al-Ghazali separuh-separuh. Al-Ghazali tidak dipahami secara utuh. Padahal Al-Ghazali itu juga dulu mempelajari banyak sekali filsafat, bahkan berbagai macam filsafat. Karena kehebatan filsafatnya itulah menyebabkan dia membantah banyak pemikir-pemikir filsafat sebelumnya. Maka dia menulis buku misalnya Tahawud al-Falsifah. Dia menulis kitab yang sampai hari ini terus diproduksi ulang, terus dicetak ulang. Itu judul kitabnya Tahawud al-Falsifah.
kerancuan filosof. Dia mengkritik. Jadi ada beberapa bagian dikritik oleh Al-Ghazali mengenai para filsuf, terutama misalnya ketika sudah bicara tentang ketuhanan itu kan, tentang konsep teologi. Tapi yang lainnya itu disepakati. Ya. Nah, yang menyebabkan dunia timur itu mundur, dibabat habis seolah-olah itu Al-Ghazali memvonis filsafat itu haram, filsafat itu tidak boleh dipelajari, filsafat itu berbahaya, gitu. Padahal kita salah paham, yang dikritik Al-Ghazali hanya sebagian kecil dari tema filsafat, ya terutama pada persoalan dimensi pembicaraan tentang Tuhan, misalnya itu. Tapi persoalan sains, persoalan pengetahuan umum tidak apa-apa, gitu ya. Persoalan sosial silahkan. Nah, selama ini kita menghindari itu. Di banyak pondok pesantren tidak mempelajari Al-Ghazali dari segi filsafatnya, apalagi mantiknya. Nah, itu yang menyebabkan ya, mundurnya. Nah, disitulah kemundurannya. Islam sudah mulai meninggalkan pengetahuan sains dan teknologi. Dia mencoba dia mencoba beralih pada dunia sufi, kan? Pengembaraan hatinya menuju kepada spiritual, tapi lupa pada perkembangan pengetahuannya. Yang semangat awal munculnya Islam itu diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana pengetahuan itu muncul, ya, sains dan teknologi itu juga terus muncul, tapi kita mengarahkan kepada ketakwaan kepada Tuhan, ketakwaan kepada Allah misalnya, keimanan bertambah gitu. Itu yang mesti dipecahkan. Nah, di abad 13 inilah kalau misalnya membaca teori-teori sejarah masuknya Islam di Indonesia, ada teori yang mengatakan abad ke-7, abad ke-8, tapi yang mayoritas mengatakan abad 13. Kalau misalnya membaca karya Azmardi Azra ya, dia mengatakan kalau dia kan sejarawan juga ya, sejarawan Islam. Kalau memang benar di Indonesia itu Islam pertama kali masuk ya, bukan sebagai perdagangan misalnya, tapi memang sebagai ajaran agama ya, kita tidak membicarakan perdagangannya itu ya. Perdagangannya mungkin abad ke-7 sudah ada orang-orang Arab itu singgah di Aceh, singgah di Nusantara ini untuk berdagang, tapi kan bukan untuk mengembangkan ajaran agama. Tapi pengajaran agama besar-besaran itu dimulai pada abad ke-13. Kalau itu benar terjadi, maka itu berarti Islam yang kita pahami saat ini adalah Islam yang pada saat itu berada pada puing-puing kehancuran, gitu ya. Jadi Islam yang kita pahami saat ini itu bukanlah Islam yang wah gitu, tapi dia sudah pada periode kehancuran di abad 13. Karena pada akhir abad 12 itu sudah mulai kemunduran. Awal abad 13 itu sudah dikatakan sangat mundur sekali dalam dunia Islam. Karena kenapa? Produksi pengetahuan tidak terlalu dihargai, tapi lebih banyak kepada membawa manusia untuk beribadah kepada Tuhannya, sholat, puasa, zikir gitu, tasawuf gitu, berjumpa dengan Tuhannya di awan-awan gitu ya, yang melangit, tapi lupa pada realitas kehidupan ya. Tidak terlalu mengembangkan. Maka membaca pewahyuan atau membaca teks Nabi itu dibawa kepada hafalan, dibawa kepada ibadah saja, ibadah mahdoh. Misalnya kalau misalnya Robert N. Bella, dia mengatakan begini ya, salah satu sosiolog dari barat, Nabi Muhammad itu sangat berkembang cara berpikirnya, sangat maju. Bahkan begitu maju cara berpikirnya Nabi Muhammad itu melampaui zamannya. Karena melampaui zamannya, umatnya tidak mampu menerjemahkan apa isi pikirannya. Itu yang sangat disayangkan oleh Robert N. Bella, bahwa dia ada nabi yang sangat jenius sekali, pemikirannya pun melampaui zamannya. Itu bisa dibuktikan betapa banyak ucapan-ucapan nabi itu baru dibuktikan di abad-abad modern. Gitu kan? Abad 20, abad 21. Misalnya ada ucapan nabi misalnya begini: ketika ada lalat yang hinggap di minumanmu, maka apa? Maka celupkanlah seluruh badannya. Gitu. Jadi kalau ada lalat yang singgah di teh ini ya, jangan dibuang gitu ya. Dicelupkan itu, terus dibuang ya, jangan langsung dibuang. Wah, itu kan kalau itu ya dipelajari saja, di pondok dipelajari, di kitab dipelajari misalnya hadis tentang itu, tentang lalat.
Itulah dunia Islam yang selama ini memperlakukan hadis Nabi hanya sekedar menghafal, hanya sekedar dihafal dan diyakini. Orang Barat mempertanyakan, loh, mengapa orang Muslim ada ajarannya begitu? Diteliti di laboratorium. Oh, ditemukanlah di abad ke-20, ternyata lalat itu mengandung 2 sayap. Sayap kiri mengandung racun, sayap kanan mengandung obat. Jadi kalau hinggap di makanan dan minuman itu sayap kirinya yang racunnya, tapi kalau dicelupkan itu langsung menjadi penawar. Itu kan ditemukan orang Barat di abad 20. Ya, Islam kemana? Islam telah membebat habis ilmu pengetahuan sains modernnya itu. Ya. Dia lebih pada sholatnya saja, puasanya. Gitu. Lupa pada dimensi sains dan teknologi apa yang diajarkan dalam Islam. Gitu. Banyak sekali dalam Islam itu ilmu-ilmu sains, tapi orang Barat yang menemukan. Dalam Al-Quran misalnya dikatakan, dihamparkan nanti ada air yang berdampingan ya, di laut ada air yang berdampingan yang 2 rasanya, yang satu tawar, yang satu asin, Itu yang menemukan ini ya, ayat ini diteliti, itu orang Barat itu dan langsung masuk Islam. Ketika menemukan itu, dia meneliti, ternyata ada air yang bercampur di lautan, ya, di tempat tertentu, tapi satu tawar, satu asin. Dia langsung mengucapkan syahadat setelah meneliti itu ya. Setelah meneliti apa yang telah ditulis dalam kitab suci. Gitu. Maka hampir semua ilmuwan yang hebat itu, dari Barat itu, masuk Islam. Gitu. Terlebih kenapa? Karena dia betul-betul meyakini Islam dengan pendekatan sains itu tadi. Pembuktian. Gitu. Jasad Fir'aun diabadikan dalam Al-Quran, kan ditemukan begitu. Ditemukan, siapa yang menemukan? Orang Barat, gitu kan? Oke. Orang Barat. Nabi mengajarkan doa masuk WC, kan begitu. Masih ada yang masih ingat doa masuk WC? Oke. Tata cara masuk WC, melangkah kaki kiri. Itu ya, keluar kaki kanan itu. Sekarang di kampung-kampung masih banyak orang yang buang air besar di sawah. Kira-kira kita lewat mana supaya melangkah kaki kiri? Kan begitu. Itu artinya dari abad ke-7 saja Rasulullah itu sudah bicara WC yang berpintu. Bayangkan itu. Sekarang abad 21, sudah 1400 tahun masih banyak orang muslim tidak ada WC berpintu. Bagaimana kira-kira? Siapa yang membuat ini? Orang Barat. Anda masuk ke WC ke toilet kampus, Anda baca itu misalnya mereknya Toto. Ilmu pengetahuan yang paling kotor ini saja, yang setiap hari kita jamban itu kan, kita buang air di situ, itu diproduksi Jepang. Jepang yang buat, kita yang orang Muslim yang memakai. Padahal Nabi Muhammad sudah bicara ini di abad ke-7. Apa yang salah sebenarnya dalam pengetahuan kita dalam Islam? Apa yang salah selama ini membuat kita Islam itu mundur? Karena hilangnya gairah pada produksi pengetahuan sains dan teknologi. Dia lebih banyak ke dunia spiritual. Kita lupa pada spirit ajaran Islam itu sendiri, bahwa memang kombinasi antara ilmu pengetahuan itu ilmu alam dan ilmu agama. Kalau istilah B.J. Habibie, ada iman dan ilmu pengetahuan, ya, ada ibtik, ada intak. Itu salah satu muslim, salah satu pemikir muslim, ilmuwan muslim abad ke-20 ya. Lebih Habib juga. Kalau ada buku pernah saya beli juga begitu ya, dari pemikir-pemikir muslim atau ilmuwan muslim abad 20 itu B.J. Habibie masuk di dalamnya. Karena dia termasuk adalah penganut Islam yang taat, tetapi ajaran agama itu menginspirasi dia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu sejalan dengan Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan, kalian tidak akan menembus bumi, menembus langit kecuali bisultan, kecuali kekuatan. Itu jelas dalam Al-Quran. Maka B.J. Habibie menerjemahkan kekuatan itu adalah pengetahuan tentang dirgantara, itu pesawat misalnya, bagaimana membuat pesawat. Itu kan ajaran Islam itu semua. Tapi kan selama ini orang Islam hanya menggunakan apa yang telah
dikerjakan oleh orang-orang barat. Kita hanya menikmati. Semua fasilitas yang kita nikmati hari ini itu hampir tidak dari orang muslim. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Anda sikat gigi, bangun tidur, mandi, sikat gigi, PT Unilever. Anda pakai sabun, Anda pakai sampo, Anda pakai pasta gigi, PT Unilever. Perusahaan apa? Perusahaan Belanda. Gitu. Jadi itu mulai dari Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi, semua yang kita pakai ini produksi orang barat, orang asing. Bukan Islam, non muslim. Padahal ajaran mandi, ajaran bersuci pertama kali diwajibkan dalam dunia muslim. Di era kegelapan orang barat tidak bisa mandi, tidak tahu cara mandi, tidak tahu cara membersihkan. Tapi Islam mengajarkan itu. Begini cara pembersihan, begini cara ini, begini cara ini. Itu Islam mengajarkan. Tapi apa yang kita pakai hari ini untuk alat-alat itu bukan orang muslim yang buat, non muslim yang produksi itu. Nah ini ya kelemahan kita dalam dunia muslim. Kenapa? Karena kita hanya pengajian, tidak ada pengkajian. Jarang ada pengajian. Bahkan di dalam dunia kampus pun masih pengajian. Contohnya apa? Kalau apa yang dikatakan dosennya cuma diterima begitu saja. Enggak ada bantahan, enggak ada produksi pengetahuan lain, tidak ada pendapat lain, tidak ada bacaan lain, tidak ada penemuan lain dari mahasiswanya gitu. Itu namanya pengajian. Jadi sampai kampus pun masih pengajian, apalagi di masjid-masjid. Di masjid-masjid ya kan, ustaznya sedang ceramah, mesti kan dibantah, interupsi, atau khutbah Jumat, interupsi ustaz. Kan ya, itu namanya kajian itu kan. Khutbah Jumat apa saja. Ya. Kalau ini perang gitu kan, kalau ini haram, demokrasi haram, apa semua haram gitu kan. Kenapa tidak interupsi? Tapi ya itu mah nanti bikin geger lagi ya. Kira aliran sesat itu. Karena selama ini kita pahami bahwa khutbah Jumat tidak boleh ada dialog seperti itu gitu kan. Tapi ya itu mungkin harus dipikirkan ulang. Mengapa tidak ada? Karena mengapa? Dengan pertimbangan begitu banyaknya khatib pada hari ini, apapun mau disampaikan ke jamaah. Kan kasihan kita sebagai jamaah hanya menerima begitu saja. Tidak ada ruang-ruang interupsi, tidak ada ruang-ruang diskusi. Jadi kalau misalnya dia memasukkan suatu mazhab tertentu yang sangat bertentangan dengan kita hanya menerima begitu saja. Itu kan kita tidak ada hak untuk melakukan diskusi. Nah, itu berarti ada kelemahan ya dalam dunia muslim kita saat ini. Ya mungkin kedepannya perlu dipikirkan ulang bahwa dalam khutbah Jumat pun perlu ada diskusi ya, atau interupsi. Ya kalaupun itu belum berani dilakukan ya setidaknya dalam pengajian itulah, dalam setelah sholat misalnya ada pengajian ceramah ya, setidaknya di situ terjadi dialektika pengetahuan. Jangan semua ajaran itu hanya untuk ibadah mahdoh saja, masih banyak ilmu pengetahuan lain ya. Ada ibadah sosial, ada ibadah yang lainnya. Nah, saudara itu mengantar kita bagaimana Islam memperlakukan pengetahuannya, kemudian Islam juga yang menyepelekan pengetahuan, akhirnya kita mundur sampai hari ini. Ya, dari abad 13 itu sampai abad 21 ini Islam mengalami terseok-seok dalam pengetahuan. Kita sangat tertinggal jauh, sangat jauh sekali dibanding dengan tradisi barat. Barat mengapa bangkit? Itu awal bangkitnya abad 16 ya, abad 15-16 itu disebut sebagai Renaissance gitu. Nah, itu pada periode filsafat setelah tadi filsafat tentang Tuhan, ya filsafat tentang kosmos, kemudian filsafat tentang ketuhanan ini selesai. Gereja selesai periodenya, ya abad pertengahan. Galileo Galilei sebagai penanda akhir di mana hubungan antara agama dengan pengetahuan di situ terus menjadi satu jembatan yang sangat penting sekali ya, antara pengetahuan dengan agama itu dirintis oleh misalnya. Nah nanti ada filsuf setelah itu juga. Ada namanya René Descartes yang menulis istilah cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada gitu ya. Itu yang penanda awal munculnya filsuf modern. Ini periode ketiga filsuf modern. René Descartes, dan ada juga saya lupa namanya, itu ada tokoh gereja. Tokoh gereja yang menghubungkan ajaran agama dengan filsafat. Apa ya, saya lupa namanya, itu abad pertengahan. Itulah yang memacu
cepatnya Barat mengambil alih, ya, cepatnya Barat mengambil alih sains, ya, sains itu karena dari abad 16 tadi, abad 15 periode akhir masuk ke 16 sampai abad 21 ini. Jadi begitu, peradaban itu antara Barat dan Timur silih berganti ya. Dulu Yunani, kemudian agak hancur karena datangnya Romawi, masuk ke periode Islam ya, Islam yang mewarisi semua tradisi pengetahuan di dunia ini, hampir semua buku yang ditemukan, buku-buku asing terjemahkan dalam bahasa Arab, itu kan. Kemudian orang-orang Barat itu dia harus ke Baghdad untuk belajar, mengirim utusannya, mahasiswanya ke sana untuk mempelajari pengetahuan. Nah, liciknya Barat ya, ketika hancurnya Baghdad itu, ada yang mengatakan semua pengetahuan di perpustakaan, semua karya-karya di perpustakaan Baghdad itu sudah disalin, sudah dikopi, dibawa ke benua mereka, ke Eropa, ke Barat itu. Nah, setelah dibawa semua ke sini ya, ilmu pengetahuan sini mulai berkembang karena mereka ditugaskan ke sana, dia sudah menyalin, sudah mengkopi, maka dia membakar perpustakaan yang ada di Alexandria. Sampai-sampai dalam sejarah Sungai Nil, sungai tempat dilemparkan itu ya, semua buku-buku yang telah dibakar itu menjadi hitam tuh. Ya, akhirnya menjadi hitam. Betapa banyaknya tinta para syuhada di situ. Ya, sudah dihapuskan, sudah dibakar. Maka kita mengapa dunia Islam saat ini begitu mundur? Karena kita sudah sangat maju sekali dulu di abad 8 sampai 12, tapi pada abad 13 kita baru menyusun ulang pengalaman lagi sampai abad 21 ini. Kita sangat tertinggal. Gitu. Maka seandainya berlanjut terus periode Abbasiyah ini sampai hari ini dalam dunia timur, tidak pernah kita kehilangan suatu perpustakaan terbesar di dunia, namanya perpustakaan di Alexandria itu, tidak dibakar, maka kita generasi setelah itu tidak pusing-pusing lagi untuk meneliti ulang. Cukup membaca karya-karya mereka, melanjutkan karya-karya senior-senior kita. Misalnya Ibnu Rus, Al-Farabi, Al-Kindi, kita tinggal melanjutkan. Tapi karena itu dihilangkan, ya, hilang itu. Bertrand Russell mengatakan dalam sejarah filsafat Barat, berkat tangan dingin dari Ibnu Rus dan Ibnu Sina, maka Barat tercerahkan kembali berkat pengetahuan melalui dia. Gitu, ya. Artinya karya-karya mereka itu dipelajari di Barat, tapi karya-karya dia di dunia Timur itu hilang. Ya. Dunia Islam tidak pelajari itu, sudah hilang semua. Kita tidak belajar tentang bagaimana pengetahuan Ibnu Maskawai, gitu kan? Kemudian Al-Khwarizmi, Al-Jabar. Kita tidak memahami lagi itu. Kita tidak memahami Ibnu Sina, Al-Kindi. Yang satu-satunya sering kita dengar dalam khutbah-khutbah atau pengajian adalah Al-Ghazali, gitu. Ya gitu. Tidak ada menurut Ibnu Rus. Tuh, mengapa tidak mengutip mereka? Saya kan tokoh-tokoh muslim yang luar biasa itu. Bisa dikatakan sehebat dengan Al-Ghazali itu. Tidak mengutip menurut Al-Khwarizmi, ya, menurut Ibnu Sina, menurut Al-Farabi, Al-Kindi. Itu kan jarang sekali Ustadz misalnya di pengajian itu kita akan mengkaji pemikiran Al-Kindi misalnya. Apa-apa Al-Ghazali, ya, perjalanan hidup manusia, ada yang bahagia di dunia, ada yang sengsara di dunia, bahagia di akhirat, itu terus berputar. Ya. Apa-apa Al-Ghazali. Mengapa kita tidak kaji pemikiran dari tokoh-tokoh yang lain? Begitu sempit sekali pemikiran dalam dunia timur, sempit sekali. Maka kita kehilangan figur-figur hebat dalam dunia muslim. Karena mengapa Quran diperdengarkan, Quran dibaca, Quran dibicarakan, Quran dikaji. Siapa yang mengkaji itu? Yang orang Barat. Gitu. Semua pemikiran-pemikiran dari Ibnu Rus, Al-Farabi, Al-Kindi itu diterjemahkan semua dari dunia Barat. Giliran mereka lagi. Ya, yang dulunya mahasiswanya yang di Barat itu mengirim ke Baghdad itu harus berbahasa Arab. Sekarang terbalik. Semua orang-orang di dunia timur termasuk muslim yang mau belajar ke Barat wajib berbahasa Inggris. Gitu. Karena dia menguasai peradaban hari ini. Dia menguasai pusat perkembangan pengetahuan ada di sana. Maka kalau mau menimba ilmu ke kami, ya kamu harus mengikuti aturan kami gitu. Ya, TOEFL-nya harus jelas ya, tinggi, harus bahasa Inggrisnya bagus itu. Minimal bahasa baru kita belajar ke sana tuh. Menimba ilmu di sana. Kalau enggak ya itu enggak bisa. Baru terjemahan bisa kita pelajari. Tapi bersyukur pun kalau terjemahan pun kita mau baca.
Kalau buku yang sudah diterjemahkan pun kita nggak baca, itu malah petaka dalam dunia muslim itu. Kita lah generasi perusak. Gitu. Kita yang bertanggung jawab terhadap kerusakan muslim dan kemunduran dunia timur atau dunia muslim. Ya. Dari generasinya yang tidak mau membaca. Ya. Itu. Nah, itu yang dialektika ya, barat dan timur ya, penting sekali. Ini hanya sebagai secara singkat. Bagaimana peradaban itu silih berganti, apa yang menyebabkan itu runtuh dan berkembangnya suatu bangsa, suatu peradaban ya. Itu banyak sekali ditulis oleh Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun perintis sosiologi modern itu ya. Di bukunya Muqaddimah dan banyak bukunya lain, tapi yang magnum opusnya ya, atau karya monumentalnya adalah Muqaddimah. Itu karyanya itu hampir 1000 halaman ya, yang sudah terjemahan juga ada. Muqaddimah Ibnu Khaldun, baik itu sampulnya warna hijau-hijau, warna kuning, warna putih, itu sudah ada semua. Itulah peletak dasar sosiologi modern. Memang ulama tapi turun langsung ke lapangan meneliti. Maka dialah yang menulis tentang sejarah jatuh bangunnya satu peradaban seperti ini, ya, satu bangsa seperti ini, itu menulis Ibnu Khaldun. Dia sebagai filsuf Islam. Tapi itu dipelajari di barat semua pemikiran-pemikirannya. Di dunia timur jarang kita mempelajari itu. Ya. Apalagi di dunia yang sangat dekat dengan kita dalam masjid-masjid itu tidak ada. Mengapa di masjid-masjid tidak dipenuhi perpustakaannya itu dengan buku-buku orang-orang tokoh-tokoh hebat itu seperti Ibnu Khaldun itu, Ibnu Sina, Al-Farabi. Adanya di situ Al-Qur'an semua gitu kan. Gimana Islam mau maju itu? Al-Qur'an enggak ada terjemahannya juga gitu kan. Paling Al-Qur'an enggak ada terjemahannya, Al-Qur'an terjemahan itu penuh dengan penuh rak-raknya. Tapi Anda mau baca tentang pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, enggak ada gitu. Bagaimana Islam tidak terpisah dengan pengetahuan? Sempit sekali pemahaman kita tentang Islam tuh, tentang masjid, mana juga masjidnya tidak bagus. Sedangkan orang masuk masjid itu kan tidak semua orang suka membaca Al-Quran. Ada yang suka mau tafsirnya, itu pun tafsirnya berbeda-beda. Ada yang suka Tabari, ada yang suka Quraish Shihab, ada yang suka tafsirnya misalnya Al-Azhar ya Buya Hamka. Nah itu kan tidak lengkap juga di masjid itu. Paling terjemahan dan tafsirnya dari Kementerian Agama. Ini enggak disusun di situ. Nah, saudara, jadi ini menjadi pembenahan atau menjadi PR besar dari kita bagaimana dunia muslim hari ini. Kita lah yang harus memulai tradisi pengetahuan itu. Perbanyak bergulat dengan buku, yang bergulat dengan pengetahuan, penelitian, produksi pengetahuan. Setidaknya mencintai ilmu, dan mencintai ilmu itu kita sudah berfilsafat ya, karena filsafat itu membuat kita arif, bijaksana, atau mencintai kearifan. Orang yang punya kearifan itu adalah orang yang punya kekayaan ilmu pengetahuan, kedalaman pengetahuan. Nah, mencintai ilmu itulah yang membuat kita harus terus berfilsafat ya, sampai hari ini. Mungkin itu yang menjadi pengantar untuk pertemuan ini. Nanti kita akan lanjut pertemuan setelahnya. Mungkin sebelum saya selesai ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Ada yang ingin bertanya. Iya. Namanya siapa? Mirta ya. Iya. Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan ketika seorang muslim itu terlalu mempelajari ilmu umum. Nah itu kan menjadi apa ya, Pak? Kurang mempelajari gitu. Nah, dengan sisi ketika kita ingin mempelajari itu takutnya kan tingkat religiusitas kita itu nanti menurun atau bahkan bisa kayak apa takut bakal murtad atau gimana gitu. Yeah. Agar untuk untuk menyelesaikan masalah tersebut ketika kita agar bisa memahami seimbang agar ilmu spiritualitas kita bisa dipertahankan dan juga ilmu juga bisa seimbang gitu. Gimana? Ya, Anda senang pada tokoh seperti Al-Ghazali? Iya. Mengapa kita tidak mengikuti perjalanannya? Itu Al-Ghazali itu campur aduk. Kadang keimanannya hilang, kadang keimanannya muncul itu. Ya, kadang mempelajari ilmu ini nggak yakin ilmu ini. Itu pernah dalam sejarah juga Al-Ghazali pernah mengalami fase-fase di mana dia merasa hampa sekali, bahkan dianggap tidak bertuhan. Gitu.
hilang rasa bertuannya itu. Nanti kan ujungnya ke dunia sufi. Kita ini kan terlalu takut kepada mereka. Padahal mereka itu menjadi tokoh besar karena pernah mengalami itu. Kalau nggak pernah itu, kita nggak bisa membandingkan ya. Kita nggak ada pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu penting. Jadi spiritual itu bukan hanya sekedar percakapan kita dengan Tuhan atau kedekatan kita dengan Tuhan. Itu tidak sampai segitunya. Tidak sampai di situ saja. Jadi spiritual itu harus mensosial, ya, harus mewujud pada dunia karya-karya nyata. Jadi tidak cukup hanya beribadah kepada Tuhan. Kan dalam Al-Quran sendiri dikatakan fawailul lil musallin itu. Ya, celakalah bagi orang yang sholat itu. Bayangkan itu. Celakalah bagi orang yang sholat. Yang siapa itu? Orang yang lalai terhadap makna-makna sholatnya. Ada orang yang sholatnya bagus tapi korupsi, misalnya. Ada orang yang sholatnya bagus tapi mengambil hak orang lain. Tuh, bayangkan itu. Berarti kan dia mengerjakan sesuatu, merasa diri dekat dengan Tuhan, spiritualnya bagus, tapi sebenarnya dia kosong tuh. Kenapa? Dunia nyata nggak diaplikasikan tuh. Nggak diaplikasikan. Maka perlu sekali kita mempelajari dulu makna yang secara mendalam mengenai spiritual. Spiritual, apakah spiritual itu hanya berhubungan dengan Tuhan ataukah harus pembuktian pada dunia kita, dunia sekitar kita? Gitu. Maka sebabnya sholat itu kita yang pertama itu menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi kan tidak sah salat kita kalau tidak mendoakan keselamatan kiri dan kanan kita. Ya, tidak dianggap orang yang sholat ketika tidak sampai kepada salam ke kiri, salam ke kanan. Sunahnya salam ke kiri. Itu artinya apa? Bahwa kebaikan kita yang pada saat itu ya, kita kerjakan pada saat itu sebagai ibadah ritual kepada Tuhan, itu tidak bisa diterima tanpa Anda berlaku baik kepada sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Gitu. Tanpa Anda mendoakan mereka dalam kebaikan. Mendoakan apakah cukup dengan salam kita mendoakan? Tidak. Harus diaplikasikan tuh. Mengambil hak orang, tanahnya orang dirampas. Kita sholat, setiap hari kita berjamaah. Apakah kita merasa yakin diterima ibadah kita sementara kita tidak berbuat baik kepada orang? Kita hanya mendoakan. Gitu. Berarti doa kita itu tidak sejalan dengan yang sesungguhnya itu. Misalnya begini, semoga kamu selamat ya sampai tujuan. Tapi sebenarnya dalam hati, semoga kamu ditabrak di jalan misalnya. Nah, itu kan tidak sejalan. Kalau kau tulus, semoga kamu selamatnya sampai ini. Dia selamat sampai situ, itu baru kita senang, bahagia, betul-betul selamat. Kita sholat terus menerus, tapi banyak orang terzalimi, kan? Berarti sholat itu tidak bermakna, tidak punya makna. Sholat tapi terus bermaksiat, itu juga bermakna, gitu. Karena kita tidak mendoakan kebaikan, kita tidak memberikan kebaikan kepada makhluk, kepada kepada lingkungan. Jadi spiritual itu perlu dikaji ulang. Apakah spiritual itu cukup dengan sholat, cukup dengan beribadah, cukup dengan berpuasa? Tidak. Kita mengembangkan pengetahuan juga spiritual, gitu. Mengembangkan sains dipakai orang berguna, ya. Orang mau belajar misalnya ada meja karya-karya orang muslim, itu spiritual. Gitu. Jangan sampai orang barat semua yang buat. Ya, Anda mau kencing aja, itu bukan orang Islam yang buat. Anak saya umur 4 tahun bertanya, kenapa WC laki-laki itu berdiri kalau kencing gitu? Saya bilang karena memang yang buat itu bukan orang muslim. Ya mengapa? Kalau orang muslim yang nggak buat berdiri itu, karena kalau itu kan kurang bersih, kemudian tidak disukai Nabi karena itu ada faktor dari ginjal kita yang bermasalah nantinya kalau kencing berdiri, itu dilarang oleh dalam muslim. Tapi kenapa disediakan di WC, di toilet yang bahkan toilet masjid pun? Karena yang mendesain itu bukan orang muslim itu. Nah kalau orang muslim yang mendesain itu, desain yang sangat bagus, berarti spiritualnya luar biasa itu. Itu juga spiritual. Jadi jangan menganggap bahwa ketika pengetahuan berkembang kita mengalami kehampaan spiritual. Tidak. Justru harus itu semakin bertambahnya pengetahuan sains dan teknologi membuat kita semakin dekat pada Tuhan itu. Itu yang semestinya. Maka disebut sebagai ulul albab itu kan, ulul albab itu. Orang yang meresapi ayat-ayat Tuhan dengan apa yang diciptakan itu ya. Dengan apa
yang diproduksi pengetahuan yang kita kaji itu ya, yang kita geluti. Nah, itu sebenarnya perlu. Hampir semua tokoh-tokoh yang kita kagumi hari ini itu pernah melewati fase-fase itu. Ya, Al-Ghazali luar biasa pernah mengalami kehampaan. Bahkan bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim pernah tidak bertuhan kan? Itu pernah jadi ateis. Nah, gitu. Pernah menuhankan matahari, tenggelam matahari. Wah, aku tidak bertuhan. Bukan Tuhan itu. Pada saat itu tidak ada Tuhannya. Menuhankan bintang, menuhankan apa saja. Tapi itu semuanya menghilang. Nah, logikanya berputar, akhirnya sampai bahwa ada yang esa, yang menciptakan semua ini, yaitu Tuhan atau Allah SWT. Itu kan perjalanan spiritual dari Nabi Ibrahim gitu. Itu mengapa kita takut? Para nabi pun juga mengalami dilema itu, bahkan pernah tidak bertuhan. Gitu. Bukankah kalau kita mengikuti itu adalah sunnahnya juga gitu. Yang penting ya selalu berusaha untuk melakukan pengetahuan, berjalan pada dunia pengetahuan. Jangan berhenti gitu ya. Itu yang menjadi masalah kalau sudah punya pengetahuan ini kita berhenti untuk belajar. Ya. Selama itu terus belajar, manusia itu terus berubah ya. Pikiran terus berubah, wawasannya sangat bertambah banyak. Maka ada dulu istilah lebih baik yakin di atas keraguan ya, daripada yakin di bawah keraguan. Dan kayak gitu. Jadi ada orang yang yakin karena berdasarkan keraguan, ada orang yang yakin tanpa ragu-ragu. Orang Barat yang masuk Islam, yang punya kontribusi besar, itu karena awalnya keraguan-raguan. Ya, dia ragu karena keraguan-raguan itu muncul hasrat untuk melakukan penelitian mendalam. Dengan penelitian itu dia menemukan antara fakta ilmiah dengan kitab suci, maka dia masuk Islam. Dia punya keyakinan yang kokoh gitu. Itu berdasarkan dengan fakta ilmiah. Kalau kita beriman hari ini, itu belum ada faktanya. Kita cuma ikut-ikut saja. Kita cuma percaya begitu saja. Jadi keimanan kita sangat rapuh, sangat rapuh sekali. Gitu. Sangat rapuh. Jadi hanya mempelajari filsafat saja kita sudah takut nanti kita jadi kafir. Karena kenapa? Kita sangat rapuh sekali keimanan kita. Melihat cewek cantik, gitu kan? Membuat kita rapuh iman. Ya kalau Anda tergoda berarti iman Anda rapuh gitu. Jadi dulu ada di masa filsuf-filsuf awal, di saat pakaian belum ada atau belum begitu didesain, masih terbuka, ada wanita yang telanjang itu kan. Filsuf itu salah satu filsuf mengutuk itu, mengapa kamu jarang seperti itu telanjang bisa mengundang hasrat. Filsuf yang lain mengatakan kalau kita sudah filsuf mestinya kita sudah tidak terpengaruh lagi dengan itu misalnya. Itu kan keimanannya luar biasa itu kan. Maksudnya kalau kita sudah filsuf misalnya itu sudah biasa itu ya. Itu sudah tidak mempengaruhi lagi kita ya. Karena cinta kita pada pengetahuan itu kita tidak punya waktu lagi untuk itu ya. Kalau istilah sekarang no time for love ya, tidak ada waktu untuk bercinta ya. Hanya cinta kita hanya dengan ilmu pengetahuan teman. Karena cinta dengan ilmu pengetahuan berarti kita cinta kepada Tuhan yang pembuat ilmu pengetahuan itu sendiri. Mestinya kita membawa ke sana. Maka hampir semua tokoh-tokoh yang mengkaji Quran dari Barat itu pasti masuk Islam dengan keislaman yang sangat kuat, yang sangat kokoh dan punya kontribusi besar di dalam dunia pengetahuan dan dunia perkembangan manusia. Dibanding kita di dunia timur yang sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah kita ketahui, sudah merasa diri paling beriman, bahkan sudah mengutuk orang masuk neraka, kita yang masuk surga, itu yang paling parah. Ya. Hanya golongan kita yang masuk surga, itu yang paling parah juga. Ya. Sudah diklaim sendiri dirinya lah masuk surga golongannya, yang lain neraka semua misalnya. Nah, itu sempit sekali cara berpikirnya. Ya. Terus apa kontribusimu selama ini? Apakah cukup dengan baca Quran? Apakah cukup dengan mempelajari itu kamu sudah merasa beriman, sudah merasa milik surga? Belum tentu. Kontribusi kita sebagai khalifah fil ardh itu belum kita laksanakan tuh. Jangan sampai nanti wa ma khalaqtul jinna wal insa itu baru kita itu laksanakan. Tapi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Tuhan mempertanyakan itu. Kekhalifaanmu di muka bumi apa? Karyamu apa? Kontribusimu apa? Ya. Baru satu kau kerjakan, kamu adalah makhluk berhamba kepada Tuhan. Tapi kamu belum melaksanakan dimensi yang satunya itu kekhalifahan. Jadi jangan sampai kita sudah merasa sangat beriman, yang lain kita abaikan tuh. Padahal masih ada tanggung jawab lain yaitu sebagai khalifah.
Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan pada kesempatan ini. Di pertemuan selanjutnya kita bertemu lagi melanjutkan percakapan kita mengenai ilmu pengetahuan, terutama dalam dunia filsafat.